Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini Momo membawakan kisah spesial yang bakal bikin kalian gregetan parah. Tapi endingnya dijamin bikin puas banget. Judulnya, Demi Tutupi Aib, Mertuaku Memaksa Suamiku Menceraikanku dan Menikahi Anak Bos Demi Gengsi. 30 menit kemudian, kubuat mereka menyesal seumur hidup. Kebayang gak sih? Sudah berkorban, malah dibuang demi wanita yang ngakunya anak bos. Tapi tenang, karma itu datangnya ekspres cuma dalam 30 menit. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan like videonya ya, biar Momo makin semangat buat konten seru lainnya. Momo juga pengen kenalan nih sama sahabat semua. Yuk, tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir di kolom komentar di bawah. Kita ramaikan kolom komentarnya. Sudah siap melihat bagaimana Kinar membungkam kesombongan mertuanya? Siapkan camilan kalian, dan mari kita mulai. Suasana di ruang tamu rumah bercat krem itu terasa begitu mencekam sore ini. Langit di luar yang mulai mendung seolah mewakili perasaan Dimas yang baru saja pulang dengan wajah pucat pasi. Tak ada sedikit pun rona kehidupan di wajahnya. Ia membanting tas kerjanya ke sofa dengan kasar, lalu menjatuhkan tubuhnya di sana sambil menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Napasnya memburu, seolah ia baru saja lari dari kejaran binatang buas. Di sudut ruangan, Bularas yang sedang mematut diri di depan cermin hias, terkejut melihat tingkah anak laki-laki satu-satunya itu. Ia meletakkan lipstik merah menyala yang baru saja hendak dipakainya, lalu berjalan menghampiri Dimas dengan langkah tergesa namun tetap menjaga wibawa. Daster sutra bermotif bunga yang dikenakannya berkibar pelan. Bularas menatap putranya dengan kening berkerut, bukan karena khawatir pada kesehatan anaknya, melainkan karena keributan itu mengganggu ketenangannya. Dimas gemetar hebat. Ia menatap ibunya dengan mata yang mulai memerah dan berair. Tanpa aba-aba, laki-laki itu tiba-tiba bersimpuh di kaki ibunya, memeluk lutut wanita parubaya itu dengan erat. Suaranya parau dan pecah saat ia mulai berbicara. Ia mengaku bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal di kantor. Sebuah kesalahan yang tidak hanya bisa menghancurkan karirnya, tetapi juga bisa menyeretnya ke balik jeruji besi. Dimas mengaku telah menggelapkan dana operasional perusahaan untuk menutupi kerugian investasi bodong yang ia ikuti diam-diam beberapa bulan lalu. Awalnya ia berpikir bisa mengembalikannya saat keuntungan cair, tapi ternyata ia tertipu, dan sialnya, audit perusahaan dilakukan lebih cepat dari jadwal. Mendengar pengakuan itu, Bularas bukannya memeluk anaknya, melainkan mundur selangkah dengan mata melotot lebar. Wajahnya merah pada menahan amarah. Bukan marah karena anaknya mencuri, tapi marah karena bayangan rasa malu yang akan menimpanya. Ia langsung membayangkan bagaimana reaksi teman-teman sosialitanya, jeng-jeng arisannya, dan tetangga-tetangga yang selama ini selalu ia pameri tentang kesuksesan Dimas sebagai asisten manajer. Bularas berteriak histeris, menanyakan bagaimana Dimas bisa sebodoh itu. Ia mencengkram bahu anaknya, mengguncangnya keras, menuntut jawaban bagaimana cara menutupi aib ini sebelum berita menyebar. Bagi Bularas, kehormatan dan gengsi adalah segalanya di atas kebenaran. Di tengah keributan itu, Kinar muncul dari arah dapur dengan nampan berisi segelas air putih. Wajahnya tenang, teduh, tanpa riasan tebal seperti mertuanya. Kinar mengenakan pakaian rumahan yang sederhana namun rapi. Ia sudah mendengar semuanya dari balik tembok dapur tadi. Dengan langkah pelan, ia meletakkan gelas itu di meja, lalu duduk di samping Dimas, mengusap punggung suaminya dengan lembut. Sentuhan Kinar yang menenangkan justru ditepis kasar oleh Dimas. Laki-laki itu sedang kalut, dan kehadiran Kinar yang terlihat tenang justru membuatnya semakin merasa tertekan. Kinar menarik napas panjang, mencoba tetap sabar. Ia tahu suaminya sedang dalam masalah besar. Dengan suara lembut, Kinar bertanya berapa jumlah uang yang harus dikembalikan ke perusahaan agar Dimas tidak dilaporkan ke polisi. Dimas menjawab dengan suara tertahan, menyebutkan angka 150 juta rupiah. Angka yang sangat besar bagi mereka saat ini, mengingat gaya hidup Bularas yang boros selalu menggerogoti gaji Dimas setiap bulannya. Dimas menangis, mengatakan bahwa jika besok pagi uang itu tidak ada di rekening perusahaan, surat pemecatan dan laporan polisi akan dilayangkan. Mendengar keputusasaan itu,
Kinar memberanikan diri untuk berbicara. Ia menatap mata suaminya lekat-lekat, lalu beralih menatap ibu mertuanya. Kinar berkata bahwa ia memiliki tabungan. Uang itu adalah simpanan darurat yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja yang sering dipotong Bularas, ditambah sedikit warisan dari almarhum ayahnya yang selama ini ia rahasiakan demi keamanan. Kinar menawarkan uang itu untuk membantu menutup sebagian masalah Dimas. Ia berkata bahwa ia bisa mencairkan 50 juta rupiah sekarang juga. Namun, bukannya bersyukur, Bularas justru tertawa sinis. Tawa yang menyakitkan hati. Wanita itu menatap Kinar dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Bularas mencibir, mengatakan bahwa uang 50 juta itu tidak ada artinya. Ia menghina Kinar dengan kata-kata pedas, menyebut menantunya itu sok pahlawan dengan uang receh. Bularas mengatakan bahwa masalah ini butuh ratusan juta, bukan uang receh hasil mengirit belanja dapur yang rasanya hambar itu. Dimas pun ikut terdiam, tidak membela istrinya sama sekali, seolah setuju bahwa bantuan Kinar memang tidak berarti apa-apa dibandingkan besarnya masalah yang ia hadapi. Kinar hanya terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Padahal, di dalam hatinya, ia tahu ia bisa saja menyelesaikan masalah ini dalam satu kali jentikan jari. Sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan tempat Dimas bekerja, Kinar bisa saja menelepon direksi saat itu juga. Namun, ia menahan diri. Ia ingin melihat sejauh mana suami dan mertuanya ini menghargai usahanya. Ia ingin melihat apakah ada sedikit saja rasa syukur di hati mereka. Tapi nyatanya, yang ia dapatkan hanyalah cacian. Bularas terus mengomel, mondar-mandir di ruang tamu seperti setrika panas, menyalahkan Kinar yang dianggapnya tidak membawa keberuntungan bagi keluarga. Menurut Bularas, sejak Dimas menikahi Kinar, rezeki anaknya jadi seret dan banyak masalah. Padahal kenyataannya gaya hidup Bularaslah yang menjadi beban utama. Sore itu berakhir dengan keputusan sepihak dari Bularas. Ia melarang Dimas menerima uang, receh, dari Kinar karena gengsi. Ia tidak mau orang tahu bahwa mereka harus berhutang atau memakai uang istri yang selama ini ia anggap miskin. Bularas bertekad akan mencari jalan lain, jalan yang menurutnya lebih berkelas, meskipun ia sendiri belum tahu caranya. Sementara Dimas masih terduduk lemas di lantai, Kinar bangkit berdiri dan kembali ke dapur membawa gelas air yang tak disentuh suaminya. Di balik punggung mereka, tatapan Kinar berubah tajam. Ia bergumam pelan, sangat pelan hingga tak ada yang mendengar, bahwa kesempatan pertama sudah mereka buang. Langit di luar semakin gelap, segelap hati Bularas yang sedang merencanakan sesuatu demi menyelamatkan nama baiknya, tanpa peduli siapa yang akan ia korbankan selanjutnya. Matahari belum tinggi benar ketika sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara mesinnya yang halus namun bertenaga membuat Bularas, yang sejak pagi mondar-mandir gelisah di ruang tamu, langsung melongo ke jendela. Matanya membulat sempurna saat melihat siapa yang turun dari kendaraan mewah itu. Seorang wanita muda dengan penampilan bak model papan atas melangkah anggun. Kacamata hitam bermerek bertengger di hidungnya. Sepatu hak tingginya mengetuk aspal dengan irama percaya diri, dan tas tangan yang dijinjingnya jelas berharga puluhan juta rupiah. Itu adalah Siska, rekan kerja baru di kantor Dimas yang belakangan ini sering disebut-sebut namanya karena gaya hidupnya yang glamor. Bularas bergegas membuka pintu, senyumnya merekah lebar, seolah lupa bahwa semenit yang lalu ia masih memaki-maki nasib buruknya. Ia menyambut Siska dengan keramahan yang dibuat-buat, mempersilakan tamu istimewa itu masuk ruang tamu yang kini terasa sempit dibandingkan pesona kemewahan yang dibawa Siska. Dimas yang masih meringkuk lesu di sofa langsung terperanjat. Wajahnya semakin pucat melihat Siska ada di sana, takut rekan kerjanya itu datang untuk menagih pertanggungjawaban atau membawa kabar buruk dari kantor. Namun, Siska justru tersenyum manis, senyum yang penuh arti dan menyiratkan kekuasaan. Tanpa basa-basi, setelah duduk dengan anggun dan menolak halus minuman yang disuguhkan Kinar dengan lambaian tangan meremehkan, Siska mulai berbicara. Suaranya terdengar renyah dan penuh percaya diri. Ia menatap Dimas lekat-lekat, lalu beralih menatap Bularas yang duduk di samping anaknya dengan penuh harap. Siska mengaku bahwa ia sudah tahu semua masalah yang menimpa Dimas. Ia tahu soal audit mendadak dan uang 150 juta yang hilang. Bularas hampir pingsan mendengarnya, takut Siska adalah utusan polisi. Namun, Siska tertawa kecil,
Suara tawanya terdengar seperti denting koin emas di telinga Bularas. Siska kemudian membuka rahasia besar yang membuat jantung Bularas berdegup kencang karena girang. Wanita muda itu mengaku bahwa ia sebenarnya bukan sekadar karyawan biasa. Ia adalah putri tunggal Pak Hermawan, pemilik perusahaan tempat Dimas bekerja. Siska bercerita bahwa ia sengaja menyamar menjadi staf biasa atas perintah ayahnya untuk memantau kinerja karyawan dari bawah. Siska mengklaim bahwa ia memiliki kuasa penuh untuk mengatur laporan keuangan dan menghapus jejak kesalahan Dimas seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan, ia menjanjikan posisi manajer cabang untuk Dimas bulan depan, posisi yang selama ini hanya bisa Dimas impikan dalam tidurnya. Mendengar pengakuan itu, mata Bularas berbinar terang, seolah baru saja melihat tumpukan emas batangan jatuh dari langit. Masalah yang tadinya terasa seperti gunung batu yang menghimpit dada, kini rasanya seringan kapas. Dimas pun menatap Siska dengan tatapan tak percaya sekaligus penuh harapan. Ia melihat Siska bukan lagi sebagai rekan kerja, melainkan dewi penyelamat yang turun ke bumi. Namun, Siska belum selesai bicara. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa, menatap kuku-kukunya yang terawat rapi, lalu melirik tajam ke arah dapur, tempat Kinar berdiri mematung mendengarkan pembicaraan mereka. Siska mengajukan syarat. Syarat yang diucapkannya dengan nada manja namun mematikan. Ia bersedia membereskan semua kekacauan Dimas, melunasi hutangnya, dan mengangkat derajat keluarganya, asalkan Dimas menjadi miliknya. Siska mengaku sudah lama menaruh hati pada Dimas, namun ia gengsi karena statusnya sebagai anak bos. Kini, ia memberi ultimatum. Ayahnya, Pak Hermawan, tidak akan pernah setuju putrinya berhubungan dengan pria beristri. Jika Dimas ingin selamat dan sukses, ia harus kembali menjadi lajang. Ia harus bersih dari ikatan masa lalu. Siska menegaskan bahwa ia tidak mau dimadu atau menjadi yang kedua. Bularas langsung menoleh cepat ke arah dapur, menatap Kinar dengan tatapan yang berubah total. Jika sebelumnya tatapannya hanya berisi kekesalan, kini tatapannya berisi tekad untuk menyingkirkan. Di mata Bularas, Kinar kini hanyalah kerikil tajam yang menghalangi jalan emas putranya. Kinar yang sedari tadi diam, merasakan dadanya sesak. Ia melihat gelagat suaminya yang mulai goyah. Dimas tidak membentak Siska atau membela pernikahannya, laki-laki itu justru menunduk, seolah sedang menimbang-nimbang tawaran yang menggiurkan itu. Kinar memberanikan diri mendekat, mencoba mengingatkan suaminya dengan suara bergetar. Ia bertanya apakah Dimas percaya begitu saja pada orang yang baru dikenal. Namun, belum sempat Dimas menjawab, Bularas sudah memotong dengan suara tinggi. Ia memuji-muji Siska sebagai wanita berkelas yang jelas asal-usulnya, berbeda dengan Kinar yang menurutnya tidak jelas dan tidak bisa membantu apa-apa. Siska tersenyum penuh kemenangan melihat pembelaan Bularas. Ia bangkit berdiri, merapikan roknya, dan berkata bahwa ia memberi waktu bagi Dimas dan ibunya untuk berpikir. Sebelum melangkah pergi, Siska sempat berbisik di telinga Bularas bahwa jika Dimas setuju, ia akan langsung mentransfer uang pelunasan itu hari ini juga, bahkan memberi bonus untuk belanja bulanan Bularas. Pintu tertutup, meninggalkan aroma parfum mahal Siska yang tertinggal di ruangan, dan benih kehancuran rumah tangga Kinar yang mulai tumbuh subur di hati mertuanya. Sepeninggal Siska, jejak parfum mahalnya masih tertinggal di ruang tamu, seolah menjadi pengingat akan tawaran menggiurkan yang baru saja dilontarkan. Suasana rumah bukan menjadi tenang, melainkan semakin panas, seakan ada bara api yang menyala di antara mereka bertiga. Bularas tidak membuang waktu sedetik pun. Begitu suara mobil Siska menjauh, ia langsung memutar tubuhnya menghadap Dimas. Matanya nyalang penuh tuntutan. "Kamu dengar sendiri kan, Dimas?" Suara Bularas melengking, memecah kesunyian. Ia menunjuk ke arah pintu di mana Siska baru saja keluar. Itu yang namanya rezeki nomplok. Kesempatan emas tidak datang dua kali. Sekarang ibu tanya, kamu mau mendekam di penjara, makan nasi cadong, dan bikin ibu mati berdiri karena malu? Atau kamu mau hidup enak, jadi manajer, dan punya istri anak konglomerat? Dimas menunduk dalam, kedua tangannya meremas rambutnya yang berantakan. Pikirannya kalut. Bayangan jeruji besi yang dingin dan suram membuatnya merinding ketakutan. Di sisi lain, wajah Kinar, istri yang sudah mendampinginya selama 3 tahun ini, melintas di benaknya. Namun,
Rasa takut dan keserakahan mulai menggerogoti hati nuraninya perlahan-lahan. Kinar, yang masih berdiri di ambang pintu dapur, mencoba mendekat. Ia membawa segelas teh hangat untuk menenangkan suaminya, meski hatinya sendiri sedang hancur. "Mas," panggil Kinar lembut, mencoba menyentuh lengan suaminya. "Jangan ambil keputusan saat sedang emosi. Kita bisa cari jalan lain. Aku bisa jual perhiasan peninggalan almarhumah ibuku, atau kita pinjam ke saudara." Belum selesai Kinar bicara, Bularas sudah menyambar dengan bentakan keras. "Halah, berapa sih harga perhiasan ibumu itu? Paling cuma cukup buat beli kerupuk. Masalah Dimas ini ratusan juta, Kinar. Ratusan juta. Kamu mau jual diri pun belum tentu cukup." Kata-kata kasar itu meluncur begitu saja tanpa saringan, menancap tepat di ulu hati Kinar. Bularas beralih mencengkeram bahu Dimas, mengguncangnya kasar. "Dengar ibu, Dimas. Istri itu bisa dicari lagi. Tapi kalau karirmu hancur, namamu busuk, siapa yang mau sama kamu? Siska itu anak Pak Hermawan. Bapaknya bos kamu. Kalau kamu nikah sama dia, hidup kita terjamin 7 turunan. Ibu nggak perlu lagi pusing mikirin arisan atau utang panci. Kamu harus cerdas." Tekanan itu datang bertubi-tubi. Ponsel Dimas tiba-tiba bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Siska. Dimas melirik layar ponselnya. Pesan itu berisi foto sebuah kunci mobil mewah dengan caption singkat. "Hadiah kecil buat kamu, kalau kamu sudah siap melangkah maju bersamaku. Jangan bikin aku nunggu lama, sayang." Mata Dimas membelalak. Godaan itu begitu nyata. Mobil impiannya ada di depan mata, hanya berjarak 1 tanda tangan di surat cerai. Perlahan, sikap Dimas mulai berubah. Tubuhnya yang tadi gemetar ketakutan kini mulai tegak. Ia menoleh menatap Kinar, namun kali ini tidak ada kehangatan di matanya. Tatapan itu dingin, asing, dan penuh perhitungan. "Bu benar," gumam Dimas pelan, namun cukup keras untuk didengar Kinar. Aku nggak bisa hidup miskin terus-terusan. Kin, aku capek. Aku capek dikejar target. Capek mikirin uang belanja yang nggak pernah cukup." Siska nawarin solusi instan. "Dia bisa jamin masa depanku." Kinar tertegun. Ia tak menyangka suaminya akan serapuh itu imannya. "Jadi kamu lebih percaya janji manis wanita yang baru kamu kenal daripada istri yang menemanimu dari nol, Mas?" tanya Kinar, suaranya bergetar menahan tangis. "Jangan dramatis," potong Bularas cepat, berdiri membentengi anaknya dari Kinar. "Ini bukan soal cinta-cintaan kayak sinetron. Ini soal bertahan hidup. Kamu itu cuma beban, Kinar. Sejak nikah sama kamu, karir Dimas jalan di tempat. Mungkin benar kata orang pintar yang ibu temui dulu, auramu itu gelap, menutup rezeki suami." Kinar mundur selangkah. Tuduhan itu sungguh tidak masuk akal. Tapi di telinga Dimas yang sedang buta hati, ucapan ibunya terdengar seperti kebenaran mutlak. Dimas tidak membantah ibunya. Ia justru memalingkan wajah, enggan menatap mata istrinya yang basah. "Aku butuh waktu sendiri," ucap Dimas dingin, lalu beranjak masuk ke kamar dan membanting pintu keras-keras, meninggalkan Kinar sendirian menghadapi tatapan mencemooh Bularas. Bularas tersenyum sinis, merasa di atas angin. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Kinar, berbisik tajam penuh bisa. "Siap-siap saja berkemas. Sebentar lagi rumah ini akan punya nyonya baru yang lebih pantas." Kinar hanya diam, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Bukan karena marah yang meledak-ledak, tapi menahan diri untuk tidak tertawa miris melihat kebodohan dua manusia di hadapannya. Dalam hati ia bergumam, "Baiklah, jika kalian ingin bermain api, akan kupastikan kalianlah yang terbakar habis." Pagi itu, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah mulai meninggi. Keheningan yang menggantung di ruang makan bukan karena ketenangan, melainkan karena ketegangan yang siap meledak kapan saja. Dimas duduk di kursi makan dengan kemeja kerjanya yang kusut, mengaduk-aduk nasi goreng di piringnya tanpa selera. Matanya cekung, tanda ia tak bisa tidur semalaman memikirkan tawaran Siska yang terus menari-nari di kepalanya. Kinar, yang baru saja selesai mencuci piring, mengeringkan tangannya dan memutuskan untuk mencoba bicara sekali lagi. Ia tahu risiko ini besar,
Tapi hati nuraninya tidak membiarkannya dia melihat suaminya terjerumus ke dalam lubang yang mungkin lebih dalam. Kinar menarik kursi di hadapan Dimas, duduk dengan punggung tegak, mencoba memancarkan ketenangan di tengah badai emosi suaminya. "Mas," panggil Kinar pelan namun tegas. "Aku sudah memikirkan semuanya semalaman. Ada yang ganjil dengan Siska. Coba kamu pikir pakai logika, Mas. Kalau dia benar anak Pak Hermawan, kenapa dia harus menyamar jadi staf biasa? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa wanita sekelas dia, yang katanya kaya raya, begitu agresif mengejar laki-laki beristri yang sedang terlilit masalah hukum? Itu tidak masuk akal." Dimas menghentikan gerakan sendoknya. Ia mendongak, menatap istrinya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada keraguan di sana, tapi sayangnya, rasa tamak lebih mendominasi. Sebelum Dimas sempat menjawab, suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari arah ruang tengah. Bu Laras muncul dengan wajah yang sudah merah padam. Rupanya, sejak tadi wanita parubaya itu menguping pembicaraan mereka dari balik tembok. Tanpa aba-aba, Bu Laras menyambar gelas air di atas meja dan menyiramkan isinya tepat ke wajah Kinar. "Dasar wanita ular!" teriak Bu Laras melengking, membuat Dimas terlonjak kaget. Air dingin membasahi wajah dan jilbab Kinar, menetes hingga ke bajunya, namun Kinar tidak bergeming sedikitpun. Ia hanya menyeka wajahnya dengan tenang, menatap mertuanya dengan tatapan datar. "Ibu apa-apaan?" tanya Dimas setengah hati, tidak berani membentak ibunya. "Istrimu ini yang apa-apaan?" tunjuk Bu Laras tepat ke hidung Kinar. "Kamu itu bukan cuma miskin, tapi juga dengki. Kamu sengaja kan ngomong begitu biar Dimas ragu? Kamu takut kalau Dimas nikah sama Siska? Kamu bakal kehilangan tempat numpang hidup di sini? Kamu iri melihat Siska yang cantik, kaya, dan bisa menyelamatkan nyawa suamimu, sementara kamu cuma bisa nyusahin." "Bu, aku bicara fakta," sanggah Kinar, suaranya tetap terkontrol meski hatinya mendidih. "Aku hanya tidak ingin Mas Dimas tertipu. Bagaimana kalau Siska bohong? Bagaimana kalau ini cuma jebakan? Jebakan matamu." Bu Laras melayangkan tangannya, dan suara tamparan keras menggema di ruang makan itu. Pipi Kinar terasa panas dan perih seketika. Kepala Kinar tertoleh ke samping akibat kerasnya tamparan itu. Dimas terdiam, membeku di kursinya. Ia melihat istrinya ditampar, tapi mulutnya terkunci rapat. Ketakutannya pada ibunya dan harapannya pada uang Siska membuatnya bisu. "Dengar ya," desis Bu Laras, mendekatkan wajahnya ke wajah Kinar yang kini memerah. "Siska itu harapan satu-satunya keluarga ini. Dia bawa kunci mobil, dia bawa janji pelunasan hutang. Kamu bawa apa? Masalah. Sejak Dimas nikah sama kamu, rezekinya seret. Kamu itu pembawa sial. Penghalang kesuksesan suami. Harusnya kamu sadar diri, kalau kamu benar-benar cinta sama Dimas, kamu bakal mundur sukarela biar dia bahagia." Bu Laras menarik napas panjang, lalu menatap Dimas dengan tajam. "Dimas, ibu nggak mau dengar lagi hasutan istri pembawa sialmu ini. Siska tadi telepon ibu, dia minta kepastian sebelum jam makan siang. Kalau kamu nggak ceraikan wanita ini sekarang juga, Siska bakal tarik semua tawarannya dan membiarkan kamu membusuk di penjara. Pilih sekarang, Dimas. Ibumu atau wanita ini?" Dimas menatap Kinar yang masih memegangi pipinya yang merah. Di mata Kinar, Dimas tidak lagi melihat cinta, melainkan melihat penghalang. Bayangan mobil mewah, jabatan manajer, dan kebebasan dari hutang menutupi akal sehatnya. Perlahan, sorot mata Dimas berubah menjadi dingin dan asing, seolah Kinar adalah orang asing yang baru ia temui di jalan. "Maaf, Kin," ucap Dimas lirih, namun kata-katanya setajam sembilu. "Ibu benar. Kamu memang tidak pernah mendukung impianku. Mungkin memang kita tidak jodoh. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan dan kemiskinan terus-menerus. Aku butuh Siska." Kinar menurunkan tangannya dari pipi. Ia menatap suami dan mertuanya bergantian. Tidak ada air mata yang jatuh kali ini. Rasa sakit di hatinya perlahan membeku menjadi sebuah ketetapan hati yang kuat. Ia sadar, tidak ada gunanya lagi berdebat dengan orang yang sudah dibutakan oleh dunia. Kinar menegakkan punggungnya, menatap mereka dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Sorot mata seorang penguasa yang sedang melihat bawahan yang membangkang,
meski mereka belum menyadarinya. Baiklah, ucap Kinar pelan, suaranya dingin menusuk tulang. Kalau itu mau kalian. Anggap saja tamparan tadi adalah tanda putusnya rasa hormatku pada ibu, dan ucapanmu tadi, Mas, adalah tanda matinya kesetiaanku. Lanjutkan rencanamu. Aku tidak akan menghalangi lagi. Siang itu, matahari bersinar terik, seolah ikut memanaskan suasana di dalam rumah tipe 36 yang kini terasa sesak oleh ambisi dan pengkhianatan. Siska sudah kembali duduk di sofa ruang tamu, kali ini dengan gaya yang jauh lebih angkuh. Ia menyilangkan kakinya yang jenjang, sesekali melirik jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tangannya, memberikan sinyal bahwa waktunya sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan untuk drama murahan. Di hadapannya, Bularas tampak sibuk menyuguhkan camilan toples yang baru saja ia beli di warung depan, berusaha menjamu calon menantu kaya, itu sebaik mungkin. Sementara itu, Dimas berdiri kaku di tengah ruangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tatapannya berpindah-pindah antara Siska yang menatapnya menuntut, dan Kinar yang duduk tenang di kursi kayu sudut ruangan dengan tangan terlipat di pangkuan. Jadi, bagaimana, Dimas? Suara Siska memecah keheningan. Nadanya terdengar bosan namun mengintimidasi. Aku tidak punya waktu seharian. Papa sudah menunggu di kantor untuk tanda tangan surat promosimu. Tapi ingat, surat itu hanya akan turun kalau statusmu sudah jelas. Aku tidak mau pacaran sama suami orang. Mendengar kata promosi dan papa, Bularas langsung menyenggol lengan anaknya. Tunggu apa lagi, Dimas? Jangan bikin Nak Siska kecewa. Kesempatan emas itu ada di depan mata. Jangan sampai melayang cuma gara-gara kamu nggak tegas sama wanita yang nggak berguna ini. Bularas melirik sinis ke arah Kinar. Dimas menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, atau lebih tepatnya, sisa-sisa ketamakannya. Ia memantapkan hati, membuang semua kenangan manis 3 tahun pernikahannya demi janji manis masa depan yang ditawarkan Siska. Dimas melangkah maju mendekati Kinar. Jarak mereka hanya 2 meter, tapi rasanya seperti terpisah jurang yang sangat dalam. Kinar, panggil Dimas, suaranya terdengar parau namun berusaha tegas. Maafkan aku, tapi aku harus realistis. Cinta saja tidak bisa bikin perut kenyang, tidak bisa bayar hutang, dan tidak bisa menyelamatkan aku dari penjara. Kinar mendongak, menatap mata suaminya lurus-lurus. Tidak ada air mata di sana, hanya ketenangan yang justru membuat nyali Dimas sedikit menciut. Langsung saja ke intinya. Mas, ucap Kinar datar. Dimas mengepalkan tangannya. Baik. Mulai detik ini, aku menjatuhkan talak padamu. Kita cerai. Kalimat itu meluncur keluar, menggema di ruangan sempit itu, seolah memotong tali tak kasat mata yang selama ini mengikat mereka. Bularas langsung menepuk tangannya girang, seolah baru saja memenangkan lotre, sementara Siska tersenyum miring penuh kemenangan. Dimas melanjutkan ucapannya, kali ini dengan nada yang lebih menyakitkan, seolah ingin membenarkan tindakannya di hadapan nuraninya sendiri. Aku butuh wanita yang bisa menyelamatkan masa depanku, Kinar. Wanita yang punya kuasa, punya koneksi, dan bisa mengangkat derajatku. Bukan wanita yang bisanya cuma masak sop di dapur dan menghitung uang receh belanjaan. Kamu terlalu biasa untuk ambisiku yang sekarang. Hening sejenak. Angin berhembus pelan masuk melalui ventilasi, membawa debu jalanan. Kinar perlahan bangkit dari duduknya. Ia tidak mengamuk, tidak menjambak Siska, ataupun bersujud di kaki Dimas memohon belas kasihan seperti yang dibayangkan Bularas. Kinar justru merapikan jilbabnya dengan gerakan anggun. Baik, Mas. Talak sudah jatuh. Haram bagiku untuk berada di sini lebih lama lagi sebagai istrimu. Suara Kinar terdengar begitu dingin, menusuk tulang. Ia menatap Dimas, lalu beralih ke Bularas, dan terakhir mengunci pandangannya pada Siska. Kalian sudah memilih jalan kalian. Kalian memilih gengsi dan harta semu daripada ketulusan, lanjut Kinar. Satu pesanku, Mas. Jangan pernah menyesal. Karena begitu aku melangkah keluar dari pintu itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Dan kamu, Siska, nikmatilah kemenanganmu selagi bisa. Siska tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Duh, jangan sok bijak deh, Mbak. Udah miskin, dicerai,
Masih sempat-sempatnya ngasih nasehat. Udah sana, kemasi barang-barangmu yang gak seberapa itu. Jangan sampai ada sampah yang tertinggal di rumah calon suamiku. Bularas segera menimpali dengan semangat berapi-api. Benar? Cepat sana masuk kamar, ambil bajumu. Jangan bawa barang-barang yang dibeli pakai uang Dimas ya. Cuma baju-baju gembelmu itu saja yang boleh dibawa. Kinar mengangguk pelan, sebuah senyum tipis yang penuh misteri tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak dimengerti oleh ketiga orang bodoh di hadapannya. Tanpa membantah, Kinar berbalik badan melangkah menuju kamar tidur untuk yang terakhir kalinya. Meninggalkan mereka yang sedang berpesta pora di atas kehancuran rumah tangga orang lain, tanpa menyadari bahwa badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Suara pintu lemari yang dibuka kasar mengagetkan Kinar yang sedang melipat bajunya dengan rapi. Belum genap 5 menit ia berada di dalam kamar, Bularas sudah menerobos masuk dengan napas memburu, seolah dikejar setan. Wajah wanita parubaya itu tampak tidak sabaran. Matanya menyapu seisi kamar seakan takut Kinar menyembunyikan harta karun di balik lipatan bajunya. Lama sekali kamu, hardik Bularas. Ia menyambar tumpukan baju Kinar yang ada di kasur, lalu dengan kasar melemparnya ke lantai. Kalau nunggu kamu lipat satu-satu, keburu lebaran monyet. Siska dan Dimas harus segera menyambut Pak Hermawan. Saya tidak mau ada pemandangan kotor di rumah ini saat tamu agung datang. Tanpa mempedulikan perasaan Kinar, Bularas mengambil sebuah kantong plastik sampah hitam berukuran besar dari sakunya. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia memungut baju-baju Kinar dari lantai dan menjejalnya masuk ke dalam kantong plastik itu secara asal-asalan. Bunyi kain yang diremas paksa terdengar menyakitkan di telinga. Kinar hanya berdiri mematung, menatap mertuanya yang memperlakukan barang-barangnya tak ubahnya seperti sampah dapur. Bu, itu pakaian saya. Biar saya rapikan sendiri, ucap Kinar tenang, mencoba meraih tangan mertuanya. Halah, tidak usah sok rapi. Kamu itu sudah jadi gembel sekarang. Sadar diri. Bularas menepis tangan Kinar kasar. Ini rumah anakku, dan sebentar lagi akan jadi rumah Siska. Semua jejakmu harus hilang detik ini juga. Setelah semua pakaian Kinar masuk ke dalam kantong sampah itu, Bularas menyeret kantong itu keluar kamar. Kinar mengikutinya dari belakang dengan langkah gontai. Di ruang tengah, Dimas masih berdiri di posisi yang sama, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata istrinya. Sementara Siska duduk santai sambil memainkan ujung rambutnya, tersenyum mengejek melihat pemandangan drama pengusiran itu. Duh, Bularas, semangat banget sih bersih-bersihnya. Sindir Siska dengan nada manja yang dibuat-buat. Tapi bagus deh, Bu. Papa paling anti lihat barang rongsokan. Rumah calon menantu papa harus steril. Bularas tertawa mendengar ucapan Siska, seolah mendapat dukungan moral. Ia terus menyeret kantong plastik itu hingga ke pintu depan, lalu membukanya lebar-lebar. Dengan tenaga yang tersisa, Bularas melempar kantong plastik berisi pakaian Kinar itu ke halaman teras. Kantong itu mendarat dengan bunyi buk yang menyedihkan di atas ubin dingin, sedikit robek di bagian ujungnya, hingga memperlihatkan kain jilbab Kinar yang menyembul keluar. Keluar kamu, usir Bularas sambil menunjuk ke arah jalanan. Tunggu jemputanmu di luar pagar. Jangan berani-berani duduk di sofa mahal saya lagi. Ingat, sebentar lagi Pak Hermawan, ayah Siska, akan datang untuk merestui mereka. Jangan sampai beliau melihat ada gembel di teras rumah besannya. Kinar melangkah keluar perlahan, melewati ambang pintu yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu pengabdiannya. Ia berhenti sejenak tepat di depan Dimas yang masih mematung. Mas, ucap Kinar pelan, tanpa menoleh. Jaga dirimu baik-baik. Doa istri yang terzalimi itu tidak ada penghalangnya. Kuharap kamu siap menanggungnya. Dimas tersentak, bahunya sedikit bergetar, namun ia tetap bungkam. Rasa bersalah dan tamak berperang hebat di dalam dadanya, namun kilauan janji Siska memenangkan pertempuran itu. Ia membiarkan Kinar berlalu. Bularas langsung membanting pintu utama tepat di belakang punggung Kinar, menimbulkan suara dentuman keras yang menggema hingga ke tetangga sebelah. Suara kunci diputar dari dalam terdengar jelas, seolah menegaskan bahwa pintu itu telah tertutup selamanya bagi Kinar. Kini, Kinar berdiri sendirian di teras rumah yang mendung. Angin sore menerpa wajahnya. Ia memungut kantong plastik hitam itu, merapikan sedikit bagian yang robek,
lalu meletakkannya di dekat tiang pagar. Bukannya menangis atau meratap, Kinar justru menarik napas lega. Beban berat di pundaknya seolah terangkat bersamaan dengan jatuhnya talak tadi. Ia melirik jam tangannya. Jarum detik berdetak pasti. Ini adalah menit ke-0 dari babak baru yang ia siapkan. Dengan tenang, Kinar merogoh saku gamisnya, mengeluarkan ponsel pintar miliknya yang selama ini ia sembunyikan spesifikasinya, ponsel keluaran terbaru yang harganya lebih mahal dari motor Dimas. Jarinya menari lincah di atas layar, mengetikkan sebuah pesan singkat namun mematikan. Kepada Pak Hermawan, Dirut, Pak, sandiwara sudah selesai. Tikusnya sudah masuk perangkap dan memakan umpannya. Bapak bisa datang ke lokasi sekarang. Saya tunggu di teras. Tanda centang 2 biru langsung muncul seketika. Balasan masuk hanya dalam hitungan detik. Siap, Bu Komisaris. Saya meluncur sekarang. Mohon maaf atas kelancangan mantan staf saya. Kinar tersenyum tipis. Ia duduk di bangku beton kecil di dekat pagar, menyandarkan punggungnya santai. Di dalam sana, mereka mungkin sedang bersorak merayakan kemenangan. Tapi mereka lupa, waktu terus berjalan. 30 menit dari sekarang, tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Dan Kinar, sang sutradara sesungguhnya, akan menikmati pertunjukan itu dari kursi barisan paling depan. Di dalam rumah, suasana berubah 180 derajat dalam sekejap mata. Hawa panas dan tegang yang tadi mencekik leher, kini berganti menjadi euforia kemenangan yang meledak-ledak. Bularas langsung berlari kecil menuju dapur, langkahnya ringan seolah berat badannya berkurang separuh. Ia bukan hendak mengambil sapu atau alat pel, melainkan membuka lemari kaca dan mengeluarkan piring-piring kristal serta cangkir keramik impor yang selama ini haram disentuh siapapun, termasuk Kinar. Ia bersenandung riang, menyanyikan potongan lirik lagu dangdut koplo favoritnya, sambil mengelap piring-piring itu dengan ujung daster sutranya. Wajahnya berseri-seri, kerutan kekhawatiran di dahinya seolah lenyap disetrika oleh harapan akan kekayaan yang sebentar lagi datang mengetuk pintu. Dimas, yang 10 menit lalu masih diliputi keraguan dan ketakutan akan penjara, kini mulai tersenyum lega. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa empuk, merentangkan kakinya lebar-lebar dengan santai. Beban hutang ratusan juta, ancaman audit, dan bayangan jeruji besi yang menghantuinya seharian ini rasanya sudah menguap entah kemana. Ia menatap Siska dengan tatapan memuja yang berlebihan. Di matanya saat ini, wanita bergaya glamor di hadapannya ini benar-benar dewi keberuntungan yang turun dari langit untuk menyelamatkan hidupnya. Siska, sang primadona panggung sandiwara ini, merogoh tas mahalnya dan mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru. Ia sengaja menekan tombol loudspeaker atau mengeraskan volume suaranya agar Dimas dan Bularas bisa mendengar percakapannya. Sebentar ya, sayang, Bu. Aku telepon Papa dulu. Beliau pasti senang dengar kabar bagus ini, ucap Siska sambil mengedipkan sebelah matanya genit pada Dimas. Dimas langsung menegakkan punggungnya, jantungnya berdebar kencang penuh antisipasi. Ia membayangkan akan mendengar suara berwibawa Pak Hermawan, pemilik perusahaan raksasa tempatnya bekerja, orang yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan saat pidato tahunan atau di majalah bisnis. Halo, Pak? Sapa Siska dengan nada manja yang sangat meyakinkan pada ponsel yang ditempelkan di telinganya. Hening sejenak, seolah ada jawaban di seberang sana, padahal layar ponselnya gelap. Iya, Pak. Siska sudah di rumah Dimas. Semuanya beres, Pak. Dimas sudah tegas. Dia laki-laki hebat, Pak. Dia sudah single sekarang. Iya, perempuan pembawa sial itu sudah diusir. Bularas yang sedang menata toples kue nastar dan kacang bawang di meja tamu langsung menghentikan kegiatannya. Ia menajamkan telinga, senyumnya makin lebar hingga gusi-gusinya terlihat jelas. Ia merasa bangga keputusan, cerdasnya, membuang Kinar langsung mendapat apresiasi dari Pak Hermawan. Apa? Pak? Papa sudah dekat, seru Siska pura-pura kaget, matanya membelalak dramatis. Oh, Papa mau langsung mampir ke sini sekarang? Buat kasih restu langsung dan tanda tangan surat promosi Dimas? Wah, asyik. Iya, Pak. Siska tunggu ya. Hati-hati di jalan, Pak. Love you. Sambungan telepon dimatikan. Siska menatap Dimas dan Bularas dengan wajah bersinar penuh kemenangan.
kalian dengarkan? Papa sedang on the way ke sini. Kebetulan beliau baru pulang meeting dari area dekat sini. Beliau tidak sabar ingin bertemu calon menantunya yang berani ambil keputusan tegas demi masa depan. Ya ampun, Pak Hermawan mau datang ke gubuk kita ini. Bularas memekik histeris, tangannya gemetar saking senangnya. Ia langsung panik, memutar tubuhnya ke kanan dan ke kiri seperti gasing. Aduh, Dimas, lihat penampilanmu. Kusut begitu, bau keringat lagi. Cepat ganti baju. Pakai kemeja batik yang paling bagus yang dulu ibu belikan. Sisir rambutmu yang rapi. Jangan bikin malu di depan calon mertua konglomerat. Dimas langsung melompat dari sofa seperti tersengat listrik. Ia berlari terbirit-birit menuju kamar untuk berganti pakaian. Sementara itu, Bularas semakin sibuk. Ia merapikan taplak meja, meluruskan letak vas bunga plastik, dan menyemprotkan pengharum ruangan secara berlebihan ke segala penjuru, hingga baunya menyengat hidung. Ia ingin rumahnya wangi semerbak seperti lobi hotel bintang 5, untuk menyambut sang besan kaya raya. Tenang saja, Bu, ucap Siska santai, mengambil kue nastar dari toples dan memakannya tanpa rasa bersalah. Papa itu orangnya humble kok. Dia nggak suka formalitas yang kaku. Yang penting ketulusan dan kesetiaan. Tetap saja, Nak Siska. Kita harus kasih kesan terbaik. Kesempatan tidak datang dua kali. Sahut Bularas sambil menyisir rambutnya yang sedikit beruban dengan jari-jarinya. Ia kemudian berjalan tergesa ke jendela depan, menyibakkan gorden sedikit untuk mengintip keluar, memastikan jalanan bersih sebelum mobil mewah Pak Hermawan tiba. Matanya menangkap sosok Kinar yang masih duduk diam di bangku beton dekat pagar, bersandar pada tas plastik hitamnya yang menyedihkan. Pemandangan itu justru membuat tawa Bularas semakin pecah. Ia merasa seperti ratu di dalam istana yang sedang melihat pengemis hina di gerbangnya. Lihat tuh, Nak Siska, tunjuk Bularas sambil terkekeh sinis. Perempuan itu masih di sana. Persis kayak ayam kehujanan yang gak tahu arah pulang. Kasihan sekali. Padahal sebentar lagi akan ada iring-iringan mobil mewah masuk sini. Nanti dia pasti melongo kaget lihat betapa beruntungnya kamu, Dimas, bisa lepas dari dia dan dapat ganti yang berlian. Siska ikut mengintip dari balik bahu Bularas, lalu mendengus meremehkan. Biarin aja, Bu. Biar dia jadi saksi mata kesuksesan Dimas. Itu hukuman yang pas buat orang yang gak tahu diri dan gak punya level. Di dalam rumah tipe 36 itu, mereka sibuk membangun istana pasir di tepi pantai, tertawa riang, dan merayakan kemenangan semu. Mereka benar-benar tidak sadar bahwa ombak besar bernama kenyataan sedang bergulung tinggi di kejauhan, siap menyapu bersih semua mimpi, harga diri, dan kesombongan mereka hanya dalam hitungan menit. Dimas keluar dari kamar dengan kemeja batik licin dan rambut klimis. Wajahnya penuh percaya diri, siap menyambut ayah mertua barunya. Panggung sandiwara sudah siap, para aktor bodoh sudah di posisinya, tinggal menunggu sang eksekutor datang untuk menutup tirai dengan cara yang paling menyakitkan. Jarum jam di dinding terus bergerak maju, detiknya berbunyi seirama dengan detak jantung Dimas yang semakin kencang. Tepat pada menit ke-20 sejak Kinar diusir keluar, sebuah pemandangan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Dari ujung jalan perumahan yang biasanya hanya dilewati motor atau mobil keluarga sederhana, meluncur sebuah sedan hitam mengkilap. Mobil itu bukan sembarang sedan. Itu adalah Mercedes-Benz S-Class terbaru, simbol kekuasaan dan kekayaan yang tak terbantahkan. Kaca filmnya gelap pekat, memantulkan sinar matahari sore dengan angkuh. Di belakangnya, sebuah SUV hitam berbadan besar mengawal rapat, semakin menegaskan bahwa penumpang di dalamnya adalah orang yang sangat penting. Bularas, yang sedari tadi menempelkan wajahnya di kaca jendela, langsung memekik tertahan. Itu dia. Itu pasti Pak Hermawan. Lihat mobilnya, Dimas. Mengkilap sekali. Ya ampun, ibu gemetar. Nak. Dimas menelan ludah, gugup sekaligus bangga. Ia merapikan kerah batiknya untuk yang kesekian kali, memastikan tidak ada satu kancing pun yang terlewat. Siska, yang masih duduk santai di sofa, tersenyum lebar dan berdiri dengan anggun. Nah, itu Papa. Ayo, kita sambut. Mereka bertiga bergegas keluar rumah. Bularas berjalan paling depan dengan langkah terburu-buru, diikuti Dimas yang berusaha terlihat gagah, dan Siska yang berjalan santai di belakang layaknya seorang putri raja.
Saat pintu pagar dibuka, mata Bularas dan Dimas sempat melirik sekilas ke arah Kinar. Kinar masih duduk di sana, di bangku beton kumuh di luar pagar. Ia tidak beranjak sedikitpun, bahkan saat mobil mewah itu berhenti tepat di depannya. Tatapan Kinar lurus ke arah mobil itu, wajahnya tenang, tanpa ekspresi kaget atau kagum yang diharapkan Bularas. Hal ini membuat Bularas semakin gemas ingin mengejek. "Minggir kamu," desis Bularas sambil menyenggol bahu Kinar kasar saat ia lewat. "Jangan menghalangi jalan tamu agung. Sadar diri sedikit." Namun Kinar tidak bergeser. Ia hanya membetulkan posisi duduknya sedikit, memberi ruang yang cukup sempit, seolah menantang. Bularas tidak sempat marah lebih lanjut, karena pintu mobil sedan mewah itu sudah terbuka. Seorang sopir berseragam safari turun dengan sigap, berlari kecil memutar untuk membukakan pintu penumpang belakang. Kaki beralas sepatu pantofel kulit mengkilap menapak ke aspal. Keluarlah sosok Pak Hermawan. Pria parubaya itu tampak karismatik dengan setelan jas abu-abu tua yang dijahit sempurna pas di badan, jam tangan Rolex emas melingkar di pergelangan tangannya, dan aura kepemimpinan yang kuat memancar dari setiap geraknya. Dua orang pria berbadan tegap turun dari SUV pengawal, berdiri siaga di sisi kiri dan kanannya. Jantung Dimas rasanya mau copot. Itu benar-benar Pak Hermawan, bos besar di kantor pusat yang selama ini hanya ia lihat di layar proyektor saat rapat tahunan. Dan sekarang, orang nomor satu itu berdiri di depan pagar rumahnya yang sederhana. Bularas langsung maju dengan senyum paling manis yang ia bisa buat, tubuhnya membungkuk-bungkuk hormat berlebihan, persis seperti abdi dalam keraton. "Selamat datang, Pak Besan." Maksud saya, Pak Hermawan yang terhormat. Suatu kehormatan besar Bapak Sudi mampir ke gubuk reot kami ini. "Silakan, Pak, silakan masuk. Kami sudah siapkan sambutan sederhana." Dimas ikut membungkuk-kikuk, tangannya gemetar saat mencoba menyalami tangan Pak Hermawan. "Selamat siang, Pak Dirut. Saya Dimas, staf bagian keuangan." Pak Hermawan menerima jabat tangan Dimas dengan cengkraman yang kuat, namun wajahnya tidak tersenyum ramah. Alis tebalnya justru berkerut dalam, matanya menyapu sekeliling halaman dengan tatapan tajam dan menyelidik. Ia tidak langsung menjawab sapaan Bularas yang berapi-api itu. Tatapannya justru terhenti sejenak pada sosok Kinar yang duduk diam di samping tumpukan kantong sampah plastik hitam. Ada kilatan aneh di mata Pak Hermawan saat melihat Kinar, sebuah ekspresi yang sulit dibaca oleh Dimas. Antara terkejut, marah, atau hormat? Dimas tidak yakin, karena rasa takut dan grogi mengaburkan pandangannya. "Mana putri saya?" Suara Pak Hermawan terdengar berat dan berwibawa, memotong basa-basi Bularas. Bularas yang tidak peka dengan nada suara itu, langsung menunjuk Siska yang berdiri di belakang Dimas dengan bangga. "Itu dia, Pak. Nak Siska ada di sini, sehat walafiat. Cantik sekali seperti bidadari, persis seperti Bapak." Siska melangkah maju sambil merentangkan kedua tangannya, siap memeluk papanya. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. "Papa. Akhirnya Papa sampai juga. Kenalkan, ini Dimas, calon suami Siska yang Siska ceritakan tadi di telepon. Dia sudah bereskan semua masa lalunya demi Siska, Pak." Siska bergerak mendekat untuk memeluk Pak Hermawan, namun sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Pak Hermawan tidak menyambut pelukan itu. Ia justru mundur selangkah, dan salah satu pengawal berbadan tegap itu dengan cepat merentangkan tangannya, menghalangi tubuh Siska agar tidak bisa menyentuh Pak Hermawan. Siska terhenti, senyumnya membeku di udara. "Pak?" tanyanya bingung. Bularas dan Dimas saling berpandangan, kening mereka berkerut. Kenapa ayah dan anak bersikap sekaku itu? Mungkin orang kaya punya cara menyapa yang berbeda, pikir Bularas mencoba positif. Pak Hermawan menatap Siska dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan dingin yang menusuk. Ia kemudian menoleh ke arah Bularas dan Dimas yang masih bingung. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyuman yang bukan senyum ramah, melainkan senyum sinis yang mengerikan. "Putri saya?" ulang Pak Hermawan dengan nada bertanya yang tajam. "Kalian bilang wanita ini putri saya?" Jantung Dimas berhenti berdetak sesaat. Angin sore tiba-tiba terasa berhenti berhembus. Suasana yang tadinya penuh sorak-sorai kemenangan, mendadak senyap, menyisakan tanda tanya besar yang menggantung di udara, tepat sebelum badai yang sebenarnya menghantam.
Tawa Pak Hermawan meledak seketika. Namun bukan tawa renyah yang menghangatkan suasana, melainkan tawa yang menggelegar penuh cemoohan dan penghinaan. Suara tawanya menggema di halaman rumah yang sempit itu, membuat bulu kuduk Dimas meremang. Orang-orang berbadan tegap di belakang Pak Hermawan ikut menyunggingkan senyum sinis, menambah aura mencekam yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Anak saya? Kalian pikir saya, Hermawan Sutanto, punya anak perempuan model begini? Pak Hermawan menunjuk wajah Siska dengan jari telunjuknya yang gemetar, karena menahan geli sekaligus marah. Nada suaranya meninggi, tegas, dan menghantam gendang telinga Bularas seperti petir di siang bolong. Bularas ternganga, mulutnya terbuka lebar namun tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi merah merona karena bahagia, kini memucat seputih kertas. Ia menoleh kaku ke arah Siska, berharap wanita itu akan membantah. Namun, pemandangan yang ia lihat justru meruntuhkan seluruh dunianya. Siska, yang 10 menit lalu masih berlagak bak putri raja, kini tubuhnya gemetar hebat. Wajah angkuhnya lenyap, digantikan oleh ekspresi ketakutan luar biasa. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran membasahi riasan tebalnya yang mulai luntur. Papa bercandakan? Tanya Dimas dengan suara tercekat, mencoba menyangkal kenyataan yang mulai terkuak di depan matanya. Siska bilang dia putri tunggal Bapak. Dia bilang Bapak datang mau tanda tangan promosi saya. Pak Hermawan mendengus kasar, lalu menatap Dimas dengan tatapan iba yang menyakitkan. Dimas, bodoh sekali kamu. Siska ini memang pernah bekerja di kantor saya. Tapi bukan sebagai manajer, apalagi direktur. Dia adalah cleaning service magang yang baru bekerja 2 bulan. Kalimat itu menghantam dada Dimas lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Cleaning service? Magang? Lutut Dimas terasa lemas seketika. Ia hampir saja ambruk jika tidak berpegangan pada pagar besi. Dan alasan kenapa dia ada di sini, lanjut Pak Hermawan dengan suara lantang, memastikan tetangga yang mulai mengintip bisa mendengarnya, adalah karena dia buronan perusahaan. Tadi pagi dia ketahuan mencuri stempel perusahaan dan memalsukan surat jalan untuk menggelapkan uang kas kecil. Kami sudah mencarinya seharian, dan ternyata dia bersembunyi di sini, menipu keluarga bodoh yang gila harta. Bularas memekik histeris sambil memegangi dadanya. Tukang pel? Maling? Jadi mobil mewah yang kuncinya dia pamerkan itu. Sewaan, Bu, potong Pak Hermawan tajam. Tas branded itu KW super beli di pasar gelap, dan gaya hidup mewahnya itu hasil hutang pinjaman online yang menumpuk di mana-mana. Kalian sudah ditipu mentah-mentah oleh penipu kelas teri. Siska, yang merasa sudah terpojok, tiba-tiba mencoba mengambil langkah 1000. Ia berbalik badan dan hendak lari menerobos celah di antara mobil pengawal. Namun, gerakan 2 pengawal Pak Hermawan jauh lebih cepat. Dalam sekejap mata, lengan Siska ditekuk ke belakang. Wanita itu menjerit kesakitan saat borgol besi dipasangkan paksa di pergelangan tangannya. Lepasin aku. Dimas, tolong aku. Bularas, tolong, jerit Siska meronta-ronta. Tapi kali ini, tidak ada lagi panggilan, sayang, atau nada manja. Yang ada hanya teriakan putus asa seorang kriminal yang tertangkap basah. Dimas mundur ketakutan, menatap Siska dengan pandangan jijik dan ngeri. Ia baru saja menceraikan istri yang tulus dan setia, mengusir wanita yang menemaninya dari nol, demi seorang penipu buronan polisi. Penyesalan itu mulai merambat naik dari ulu hatinya, mencekik lehernya hingga ia sulit bernapas. Bularas jatuh terduduk di aspal. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Bayangan menjadi besan konglomerat hancur lebur menjadi debu. Emas, berlian, dan status sosialita yang sudah ia rangkai di kepalanya meledak, menyisakan rasa malu yang tak tertahankan. Ia baru saja menghina Kinar habis-habisan, membuang menantunya itu seperti sampah, hanya untuk menyembah kaki seorang pencuri. Bawa dia ke kantor polisi sekarang. Perintah Pak Hermawan dingin pada pengawalnya. Siska diseret masuk ke dalam mobil SUV belakang tanpa ampun. Teriakannya perlahan menghilang di telan pintu mobil yang tertutup rapat. Kini, di halaman itu hanya tersisa keheningan yang menyakitkan. Pak Hermawan merapikan jasnya yang sedikit kusut, lalu kembali menatap Dimas dan Bularas yang masih dalam kondisi syok berat. Saya benar-benar tidak habis pikir.
ucap Pak Hermawan sambil menggelengkan kepalanya pelan. Kalian membuang berlian demi memungut batu kerikil. Kalian butakan mata hati demi gengsi semu. Sekarang, nasi sudah menjadi bubur. Kalian kehilangan segalanya. Dimas mengangkat wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Pak, tolong saya, Pak, rintihnya memelas. Saya tidak tahu, saya ditipu. Tolong jangan pecat saya, Pak. Saya punya tanggungan. Ibu saya. Pak Hermawan menatap Dimas dingin. Urusan pekerjaan kamu, itu nanti. Ada hal yang jauh lebih penting yang harus saya lakukan sekarang. Sesuatu yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Tanpa mempedulikan Dimas yang merengek, Pak Hermawan memutar tubuhnya. Ia tidak berjalan menuju mobilnya, melainkan berjalan lurus ke arah bangku beton di luar pagar, tempat Kinar masih duduk dengan tenang menyaksikan semua drama itu. Dimas dan Bularas mengikuti arah pandang Pak Hermawan dengan bingung. Kenapa bos besar itu berjalan ke arah Kinar? Ke arah wanita yang baru saja mereka usir dan hina? Bukankah Kinar bagi mereka hanyalah wanita kampung yang tidak punya apa-apa? Jantung Dimas berdegup kencang lagi, kali ini karena firasat buruk yang jauh lebih mengerikan. Ia melihat Pak Hermawan, orang paling berkuasa di perusahaannya, berhenti tepat di depan Kinar. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Dimas dan Bularas terbelalak, seolah bola mata mereka akan melompat keluar. Pak Hermawan, sang direktur utama yang angkuh itu, menundukkan badannya dalam-dalam, melakukan gerakan membungkuk hormat 90 derajat di hadapan Kinar, gerakan yang hanya dilakukan bawahan kepada atasan tertinggi. Selamat sore, Bu Komisaris, ucap Pak Hermawan dengan suara lantang, penuh hormat dan ketundukan. Maaf saya terlambat datang. Mobil jemputan khusus untuk Ibu sudah siap. Dunia Dimas seakan berhenti berputar detik itu juga. Langit sore yang mendung terasa runtuh menimpa kepalanya. Kata itu terngiang-ngiang di telinganya, berulang-ulang seperti kaset rusak. Komisaris? Kinar? Istrinya yang ia ceraikan karena dianggap miskin dan pembawa sial, adalah komisaris utama perusahaannya? Suara angin sore yang berhembus pelan, seolah menjadi satu-satunya hal yang berani bergerak di halaman itu. Dimas merasa dunia di sekelilingnya berputar hebat, pening menghantam kepalanya hingga ia harus berpegangan pada pagar besi agar tidak ambruk. Mulutnya ternganga, matanya menatap nanar pada sosok istrinya, wanita yang baru saja ia ceraikan dan ia usir, yang kini berdiri tegak menerima penghormatan dari Pak Hermawan. Komisaris? Gagap Dimas, suaranya terdengar seperti cicit tikus yang terjepit. Pak Hermawan pasti salah orang, kan? Dia Kinar, Pak. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Dia bahkan gak punya baju bagus. Tabungannya cuma recehan. Pak Hermawan menegakkan tubuhnya kembali, lalu menatap Dimas dengan sorot mata merendahkan. Justru karena itu kamu tidak pantas baginya, Dimas. Asal kamu tahu, Bu Kinar adalah pemilik 60% saham Wijaya Group, perusahaan induk tempat kamu bekerja. Beliau adalah pewaris tunggal mendiang Bapak Wijaya, pendiri perusahaan ini. Selama ini beliau memilih hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya hanya untuk satu tujuan, mencari pendamping hidup yang tulus mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Bularas, yang masih terduduk lemas di aspal, seketika wajahnya berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya melotot horor menatap kantong plastik sampah hitam di dekat kaki Kinar. Kantong sampah yang berisi pakaian, gembel, itu ternyata milik seorang miliarder yang bisa membeli seluruh komplek perumahan ini tunai tanpa berkedip. Tubuh Bularas gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang menjalar hingga ke tulang sumsum. Ia baru saja meludahi langit, dan ludah itu kini jatuh tepat di wajahnya sendiri. Kinar melangkah maju perlahan. Aura kesederhanaan yang biasa ia tampilkan kini lenyap, berganti dengan harisma seorang pemimpin yang disegani. Ia menatap Dimas dan Bularas bergantian. Tatapannya datar, namun menghujam tajam. 3 tahun, Mas, ucap Kinar, suaranya tenang namun berwibawa. 3 tahun aku menahan diri untuk tidak menggunakan fasilitas kemewahanku. Aku memasak, mencuci, dan melayanimu serta ibumu dengan tanganku sendiri. Aku berharap, suatu hari nanti kalian bisa melihat ketulusanku. Tapi ternyata, yang kalian lihat hanyalah materi. Kinar merogoh saku gamisnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat.
Ia melemparkan amplop itu ke hadapan Dimas. Amplop itu jatuh tepat di sepatu Dimas yang mengkilap. "Buka," perintah Kinar singkat. Dengan tangan gemetar, Dimas memungut amplop itu dan membukanya. Isinya adalah selembar cek tunai senilai 150 juta rupiah dan bukti pelunasan hutang atas nama Dimas. Tanggal yang tertera di sana adalah hari ini. "Itu hadiah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga, Mas. Rencananya, sore ini aku akan memberikan itu padamu. Aku ingin melunasi hutang kantormu agar kamu tidak dipenjara, dan aku ingin mulai jujur tentang siapa aku sebenarnya," lanjut Kinar, senyum miris tersungging di bibirnya. Air mata penyesalan mulai membanjiri wajah Dimas. Ia jatuh berlutut, meremas cek itu di dadanya. "Kinar, sayang, maafkan aku. Aku hilaf, Kin. Aku cuma bingung. Tolong, Kin. Kita bisa perbaiki ini." Aku tarik ucapan talakku. "Kita mulai lagi dari awal, ya?" Bularas pun ikut merangkak mendekat, mencoba meraih ujung gamis Kinar dengan wajah memelas yang menjijikan. "Iya, Nak Kinar. Ibu juga hilaf. Ibu cuma pengen yang terbaik buat Dimas. Jangan pergi, Nak. Kamu menantu kesayangan ibu. Siska itu setan, Nak. Kamu malaikatnya." Kinar memundurkan langkahnya, menghindari sentuhan tangan Bularas seolah tangan itu adalah kotoran. "Cukup, Bu. Mas. Sandiwara kalian sudah selesai. Cek itu sudah tidak berlaku lagi karena aku sudah membatalkannya 5 menit yang lalu via telepon ke bank, tepat saat kalian melempar baju-bajuku ke teras." Dimas terbelalak. "Membatalkan? Tapi, Kin, kalau ini batal, aku bisa dipenjara besok pagi." "Itu bukan urusanku lagi," jawab Kinar dingin. "Kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Nikmatilah buah dari keserakahanmu. Kamu menukar istri yang tulus dengan penipu, dan kamu menukar kebebasanmu dengan gengsi." Kinar berbalik badan, mengangguk pada Pak Hermawan. Sang sopir dengan sigap membukakan pintu belakang mobil Mercedes-Benz itu. Sebelum masuk, Kinar menoleh terakhir kalinya. "Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu menemukan wanita kaya raya yang kamu impikan di dalam penjara nanti." Kinar masuk ke dalam mobil mewah itu. Pintu ditutup rapat, memisahkan dua dunia yang kini berbeda kasta. Mesin mobil menderu halus, lalu melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah tipe 36 yang kini terasa seperti neraka bagi penghuninya. Dimas berteriak histeris, mencoba mengejar mobil itu. "Kinar, jangan pergi, Kina Aar." Ia berlari hingga tersandung dan jatuh tersungkur di aspal panas. Namun mobil hitam itu tidak berhenti, terus melaju menembus jalanan sore, membawa pergi satu-satunya kesempatan Dimas untuk selamat. Di belakang, Bularas pingsan seketika saat menyadari bahwa tidak hanya kehilangan menantu kaya, tapi anaknya juga akan segera diseret ke penjara, dan hutang-hutang gaya hidupnya tak akan ada lagi yang menanggung. Langit sore berubah gelap, hujan mulai turun rintik-rintik, seolah alam semesta sedang mencuci bersih jejak kebodohan mereka. 30 menit yang lalu mereka merasa menang. Namun kini, penyesalan itu datang mencekik, menghancurkan mereka seumur hidup. Pesan moral. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, dan jangan pernah menukar ketulusan hati yang nyata dengan kemewahan semu yang belum pasti. Keserakahan dan gengsi hanya akan menutup mata hati, membuat kita membuang, berlian, demi memungut kerikil, yang pada akhirnya hanya menyisakan penyesalan yang terlambat.